kembali lagi di pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kali ini kita masih akan tetap membahas tentang bab 3, yaitu wirausaha budidaya unggas petelur. Sebelum kita membahas tentang jenis-jenis unggas petelur yang umum dibudidayakan di Indonesia, kita lihat dulu yuk ciri-ciri unggas sendiri itu apa. Jadi unggas adalah jenis hewan yang termasuk ke dalam kelompok burung-burungan. Ciri-cirinya yaitu bersayap, berbulu, berkaki, dan juga memiliki paruh. Ada beberapa jenis unggas petelur yang umum dibudidayakan di Indonesia. Yang pertama yaitu ayam. Ayam merupakan salah satu unggas yang paling dikenal oleh masyarakat. Jadi kalau ayam tidak hanya dagingnya yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, telurnya juga termasuk yang paling banyak diminati. Nah, untuk di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis ayam petelur, yaitu ayam kampung dan juga ayam han. Ayam kampung sendiri memiliki ciri-ciri yaitu tubuhnya lebih kecil dan berat badannya sekitar 1,4 kg, sehingga ayam kampung ini lebih lincah. Lalu warna bulunya itu bervariasi seperti putih, hitam, kemerahan, kekuningan. Ada juga yang warnanya kombinasi dari warna-warna tersebut. Kemudian ayam kampung ini memiliki jengger, dan untuk membedakan antara yang betina dan yang jantan, jengger ayam kampung jantan itu berwarna merah, bergigi, dan juga berdiri tegak. Sementara kalau untuk ayam betina, jenggernya itu berukuran kecil, tebal, dan warnanya merah cerah. Untuk ayam kampung sendiri mampu memproduksi telur antara 115 hingga 135 butir di dalam 1 tahun. Telur yang dihasilkan biasanya berwarna putih, seperti ini. Kemudian untuk ayam han, dia ini memiliki tubuh yang agak besar, jadi bobotnya itu sekitar 2 kg. Nah, warna bulunya itu coklat, dan di dalam 1 tahun ayam han mampu menghasilkan sekitar 260 hingga 275 butir telur. Telur yang dihasilkan juga berwarna coklat. Nah, kalau untuk ayam han ini sering disebut juga sebagai ayam dwiguna. Kenapa? Karena selain bisa diambil telurnya, nanti pada saat masa produksinya sudah habis atau sudah memasuki masa akhir, ayam han ini bisa dikonsumsi dagingnya. Nah, untuk bentuk telur ayam han sendiri seperti ini ya. Selain ayam, ada juga bebek atau itik. Nah, kalau bebek atau itik ini merupakan salah satu jenis unggas yang terkenal karena daging dan juga telurnya. Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis bebek unggul yang biasa dibudidayakan. Yang pertama yaitu bebek Tegal. Nah, untuk bebek Tegal ini memiliki badan yang mirip botol, lalu postur tubuhnya juga tegak. Tinggi badannya itu mencapai 50 cm. Kepala bebek ini memiliki proporsi yang jauh lebih kecil daripada badannya, dan lehernya juga bentuknya membulat dan panjang. Letak matanya itu mengarah sedikit ke atas bagian kepalanya. Bebek Tegal ini ada 2 jenis, yaitu yang pertama jenis jarakan yang bulunya berwarna kecoklatan, dan juga ada yang jenis beranjangan. Bulunya itu ada totol-totol hitam dan putih bercampur coklat. Untuk bebek jarakan mampu menghasilkan 200 butir telur per tahun, dan untuk bebek beranjangan mampu menghasilkan 250 butir per tahun. Yang kedua ada namanya bebek Mojosari. Jadi ini bebek yang merupakan bebek lokal yang mulai diternak di Mojosari, Mojokerto. Bentuk tubuhnya ini hampir sama dengan bebek Tegal, namun kalau bebek Mojosari itu badannya lebih kecil, lalu bulunya itu kemerahan campur coklat, kemudian ukuran telurnya lebih besar, dan apabila budidayanya dilakukan di areal sawah yang subur dan tercukupi kebutuhan pangannya, bebek Mojosari ini bisa menghasilkan telur setidaknya 200 butir telur per tahun. Nah, peningkatan jumlah telurnya sendiri akan terjadi jika budidaya dengan media kandang tanpa air diperhatikan lebih intensif. Jadi bebek ini akan mampu menghasilkan 265 butir telur per ekor setiap tahunnya. Lalu yang ketiga ada bebek Bali. Ciri morfologis dari bebek Bali juga sebenarnya hampir sama dengan bebek Tegal.
Tapi kalau bebek Bali itu badannya lebih besar, lehernya lebih pendek, terus warna bulunya itu terang, daya tahan tubuhnya juga lebih bagus. Untuk bebek Bali jenis Sumi itu mampu menghasilkan sekitar 153 butir telur per tahun. Lalu yang jenis Sumbian 145 butir telur per tahun, dan yang jenis Sikep itu 100 butir telur per tahunnya. Lalu ada bebek Alabio. Nah, kalau bebek Alabio ini merupakan hasil persilangan antara bebek Peking dan juga bebek lokal Kalimantan. Bebek Alabio ini memiliki ciri badannya berbentuk segitiga dan membentuk sudut 60 derajat dari tanah. Lalu kebentuk kepalanya lebih kecil dan paruhnya berwarna kuning. Untuk ukuran telurnya, telur bebek Alabio ini sebenarnya lebih kecil dibandingkan yang lain. Produksi telur bebek Alabio dapat mencapai 130 butir telur jika diternak di sawah atau ladang yang banyak terdapat sumber makanan. Namun produksi telurnya itu dapat meningkat tajam sekitar 200 hingga 250 butir setiap tahunnya jika diternak di kandang. Nah, tugas pertama kalian kali ini yaitu mencari perbedaan antara bebek Alabio jantan dan juga bebek Alabio betina. Nah, jenis unggas yang lain yang umum dibudidayakan di Indonesia adalah burung puyuh. Sama seperti ayam dan juga bebek, burung puyuh juga ada beberapa jenis, yaitu yang pertama burung puyuh tegalan. Burung puyuh tegalan ini memiliki ciri yaitu kaki dan paruhnya berwarna abu-abu, serta punggungnya itu berwarna coklat keabu-abuan dengan bintik dan garis putih. Selain itu, di bagian dada, leher, dan dagunya itu berwarna hitam. Puyuh ini dapat menghasilkan 3 hingga 4 butir telur. Namun puyuh jenis ini memiliki sifat kanibal yang sangat tinggi sehingga sebenarnya tidak dianjurkan untuk diternakkan. Nah, kemudian ada jenis puyuh mahkota. Nah, sesuai dengan namanya, burung puyuh ini memiliki mahkota tapi hanya pada puyuh jantan, dan mahkotanya ini berwarna merah terang. Bulu puyuh mahkota didominasi warna hijau mengkilap serta perut, dada, dan ekornya itu berwarna kebiruan. Nah, telur yang dihasilkan oleh burung puyuh mahkota warnanya itu putih kekuning-kuningan. Akibat mahkotanya yang bagus, burung puyuh mahkota ini juga sering dipelihara sebagai burung hias. Kemudian ada yang namanya puyuh gonggong Jawa. Nah, untuk puyuh jenis ini ciri-cirinya yaitu bulu berwarna kemerahan dan coklat, lalu pada bagian mata terdapat tanda melingkar berwarna hitam. Dan puyuh ini hanya mampu menghasilkan 2 hingga 3 butir telur dalam sekali masa bertelur. Yang keempat ada puyuh batu. Nah, puyuh batu ini sering juga disebut sebagai blue-breasted quail. Karena apa? Karena pada sisi dada di sebelah kiri dan kanannya itu ada warna biru keabuan. Burung puyuh ini sebenarnya berukuran kecil dengan panjang kurang lebih hanya 15 cm. Kakinya berwarna kuning dan paruhnya itu berwarna hitam kebiruan. Kemudian pada bagian punggung berwarna coklat keabu-abuan dengan garis putih. Untuk puyuh batu betina, warna bulunya lebih terang dibandingkan puyuh batu jantan. Kemudian perharinya puyuh batu mampu menghasilkan 4 hingga 6 butir telur. Selanjutnya ada puyuh Jepang. Nah, kalau burung puyuh ini disebut dengan puyuh Jepang karena memang asalnya dari negara Jepang. Dan ini merupakan jenis puyuh yang paling cocok diternakan untuk diambil telur dan juga dagingnya. Bobot tubuh puyuh Jepang ini mencapai 150 gram per ekornya. Ukuran tubuh puyuh betinanya lebih besar dibandingkan ukuran tubuh puyuh jantan. Lalu pada leher puyuh jantan terdapat bulu berwarna coklat, sedangkan pada leher dan dada betina itu warna bulunya lebih cerah. Nah, di dalam 1 tahun, puyuh jenis ini mampu memproduksi telur sekitar 250 hingga 300 butir telur per ekornya.
Kemudian ada juga yang namanya puyuh crossbreeding atau puyuh yang merupakan hasil dari persilangan. Persilangan ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan puyuh dengan produktivitas yang lebih tinggi. Jadi keunggulan yang dimiliki puyuh hasil crossbreeding antara lain yang pertama memiliki ketahanan tubuh yang lebih tinggi, dia juga lebih tahan terhadap serangan penyakit, produktivitasnya juga lebih tinggi, memiliki masa bertelur yang lama, terus memiliki corak cangkang yang beragam dengan bentuk telurnya itu oval. Ada beberapa pertimbangan sebenarnya yang harus kita lihat sebelum memulai usaha. Yang pertama yaitu jenis ternaknya, lalu lokasi kandangnya, dan juga skala usaha yang ingin kita jalani. Lalu ada penentuan atau pemilihan produk. Nah, pemilihan produk yang dimaksudkan di sini adalah menentukan jenis unggas yang dapat dibudidayakan. Jadi tadi setelah mengenal berbagai jenis unggas, peminat dapat memilih atau menentukan jenis unggas yang akan dibudidayakan. Nah, pemilihan jenis unggasnya sendiri itu harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu kemampuan permodalan, yang kedua ketersediaan lahan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan, yang ketiga sumber daya manusia yang paham dan tahu tentang teknik budidaya unggas, lalu peluang pasarnya, kemudian sosial ekonomi masyarakat di sekitar daerahnya, potensi daerahnya seperti apa, lalu daya adaptasi unggasnya terhadap lingkungan budidaya itu bagaimana. Proses usaha budidaya unggas petelur secara teknis sebenarnya dimulai dari penentuan lokasi budidaya atau lokasi beternak. Nah, lokasi budidaya itu sebaiknya jauh dari pemukiman penduduk dengan jarak minimal itu 250 meter. Kenapa? Untuk mencegah terjadinya kontaminasi apabila nanti terjadi wabah penyakit dari unggas ternak perkampungan dengan unggas budidaya. Nah, selain itu, penempatan lokasi juga bisa meminimalisasi protes dari masyarakat karena bau atau limbah yang ditimbulkan. Namun demikian, lokasi yang dipilih juga harus masih dapat dijangkau oleh transportasi. Untuk unggas petelur dari jenis ayam ras, puyuh, dan itik biasanya membutuhkan lokasi yang jauh dari jalan raya serta kebisingan kendaraan bermotor. Karena kebisingan tersebut dapat menyebabkan unggas petelur mengalami stres. Nah, kalau unggas petelurnya stres, akibatnya akan mempengaruhi naik turunnya produksi telur dari unggas tersebut. Produk telur merupakan produk bahan mentah untuk dibuat suatu produk makanan, berarti dia harus diolah lagi. Nah, sasarannya berarti siapa? Sasarannya adalah industri kuliner dan juga toko untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi, media promosi harus disesuaikan dengan sasaran konsumennya tadi. Misalnya bisa dalam bentuk poster, bisa dalam bentuk iklan di media cetak dan juga media elektronik. Jadi sebenarnya kesuksesan usaha budidaya unggas petelur itu tidak hanya ditentukan oleh kualitas telurnya saja, tapi juga proses pemasarannya. Jadi bagaimana produk itu mulai dari kegiatan pasca panen bisa sampai kepada konsumen atau kepada pembeli. Penjualan telur itu bisa dilakukan sendiri dengan membuka toko di lokasi budidaya atau di rumah peternak, atau bisa juga dengan sistem konsinyasi. Sistem konsinyasi ini biasanya dilakukan apabila kegiatan budidaya sudah dilakukan dalam skala besar, misalnya lebih dari 5.000 ekor. Lalu untuk budidaya unggas petelur itu cara konsinyasinya seperti apa? Yang pertama yaitu peternak mengirimkan atau mengantarkan telur ke toko penjual, lalu penjual memasarkan telur dengan harga sesuai kesepakatan perjanjian dengan peternak, dan juga yang ketiga penjual menyetorkan hasil penjualan kepada peternak. Nah, untuk hal-hal lain umumnya disepakati dalam surat perjanjian kerjasama. Nah, ini merupakan akhir pembahasan dari materi bab 3, Wirausaha Budidaya Unggas Petelur. Setelah ini silakan dikerjakan
soal latihan yang sudah Miss upload ke Edmodo. Nah, karena materi sudah selesai, silakan mempersiapkan diri untuk small test. Nanti jadwal small testnya akan Miss update di dalam grup Mapel PDK di Edmodo. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya.